kita menghadapi Jokowi ini, kita juga non-judicial solution, yaitu supaya Musang tidak geragas lagi, ya, itu kita perlu ya people power memang. Ya. Tapi ini pembicaraan kita ini saya kira direkam oleh tetangga saya. Tetangga saya itu ada perwira tinggi dari Polri, yang apapun kita bisik-bisik akan direkam. Jadi Pak Polri, maaf ya Pak, ini kita tidak makar ini ya. Tolong dilaporkan secara jujur ya. Tidak ada masalah Pak Polri ya, I love you ya. Tidak ada sadarnya, tidak ada nuraninya menurut saya. Andai kata Jokowi mau bersumpah ya, tidak akan cawe-cawe dan menyelesaikan tugasnya sebaik-baiknya, tidak gendayangan ke sana kemari ya, itu mungkin kita jadi lebih aman ya. Cina itu sedang membajak kita. Pintunya siapa? Pintunya juga Pak Jokowi, siapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Jadi ini cerita singkatnya. Kita ini sepertinya sekarang ini kita seolah-olah dari orang yang melihat kita ini ya. Loh, tokoh-tokoh itu kok dihinggapi halusinasi ya gitu loh. Ya. Seolah-olah kita ini masih negara hukum itu loh, ya. Seolah hukum itu masih berlaku, masih berjalan gitu. Padahal ini kan jelas lawless country, sudah nggak ada hukum. Sebab tadi misalnya tidak melukai rakyat dan TNI terutama ya, ketika yang dulu membunuh para jenderal, yang bunuh para kiai dan lain-lain ya, kemudian dianggap sebagai korban HAM ya. Penyelesaiannya itu adalah non-judicial solution ya. Ya jadi mau gue dong gitu, ngapain dukung di sini enggak? Kita juga saya kira begitu ya. Kita menghadapi Jokowi ini, kita juga non-judicial solution, yaitu supaya Musang tidak geragas lagi ya, itu kita perlu ya people power memang ya. Cuma people power kita ini people power yang terukur, yang tertib, yang non violent, dasarnya ada di konstitusi kita begitu jelas gitu. Nah jadi kalau kita biarkan, memang ini tahun-tahun 1-2 tahun ini kalau sudah selesai mereka menang ya, kekhawatiran Pak Jenderal Dedi tadi memang kita rasakan semuanya gitu. Yang jelas kita ini tidak boleh ada rasa takut ya. Kalau orang yang bergentayangan ya, yang sangat zalim, yang betul-betul anti HAM, yang betul-betul anti rakyat, yang sudah menunduk menyembah-nyembah oligark, itu beraninya minta ampun, masa kita takut ya. Jadi tidak ada lagi kata takut ya, kita harus jadi kata pengamat itu, ketakutan yang paling kita takuti adalah kalau rakyat sudah takut. Nah, itu nanti gawat gitu ya. Jadi kalau saya sampai nanti kita bicarakan lagi, mungkin lebih terbatas lagi ya. Tapi ini pembicaraan kita ini saya kira direkam oleh tetangga saya. Tetangga saya itu ada perwira tinggi dari Polri, yang apapun kita bisik-bisik akan direkam. Jadi Pak Polri, maaf ya Pak, ini kita tidak makar ini ya. Tolong dilaporkan secara jujur ya. Tidak ada masalah Pak Polri ya, I love you ya. Nah jadi
terakhir lah, jadi mungkin kita akan mendengar yang lain lagi, pameran dan lain-lain. Tapi saya kira ya itu enough is enough. Ya. Ini tidak ada apa? Tidak ada sadarnya, tidak ada apa nuraninya menurut saya, tidak ada lagi apa keberpihakan kepada rakyat kita, bangsa kita, ya, di mana sebagian besar yang di bawah itu memang megap-megap apa kehidupannya itu, ya. Kata Pak Rizal Ramli itu di bawah sudah nggak ada uang, ya, hanya orang ditarik ke atas, ya, untuk membayar utang sama untuk bangun IKN Nusantara yang juga nggak jelas untungannya itu dan lain-lain. Nah, jadi konklusi sementara ini, ya saya bisa keliru, tapi nanti akan kita bicarakan bersama supaya jatuhnya ke titik tengah. Titik tengah itu insya Allah itu yang paling bagus. Gitu. Jadi saya kira andai kata Jokowi mau bersumpah, ya tidak akan cawe-cawe dan menyelesaikan apa tugasnya sebaik-baiknya, tidak gendayangan ke sana kemari, ya. Itu mungkin kita jadi lebih aman, ya. Tapi kalau dia itu disetir oleh musang itu, hanya Pak Didi tadi, Bang, ini berbahaya sekali. Makanya saya sudah membuat video pendek, ya. China is hijacking Indonesia. China itu sedang membajak kita. Sudah dan akan berhasil. Pintunya siapa? Pintunya juga Pak Jokowi, siapa lagi? Ya. Jadi saya kira tadi yang diingatkan oleh Pak Antoni Budiawan ini, Pak Antoni Budiawan, maaf, itu yang beringkuk ke penjara itu bukan hanya di Korea saja, ya, tapi di Afrika Selatan yang kemarin Jokowi dan Luhut dan Menteri Luar Negeri pada ke sana, ya. Itu namanya Jacob Zuma, ya, presiden yang jadi apa kacungnya apa Gulpa Brothers dari India itu, ya. Karena menjual murah segala macam apa pertambangan di Afrika Selatan itu, ya. Kemudian begitu ganti presiden, ya, dia meringkuk di penjara juga. Jadi sekarang di balik jurisdiksi. Nah, kita ingin melihat Indonesia ini masa presiden kok tidak terjangkau oleh apa? Oleh hukum, ya. Saya kira mikir dhuwur melem jero nggak berlaku lagi, ya. Saya kira kalau kapan-kapan Pak Jokowi ternyata setelah lengser presiden yang baru bisa membongkar semuanya, ternyata kok memang apa buka pintu gerbang korupsi yang minta ampun ini, ya apa boleh buat, mungkin ya dengan rasa kasihan dan simpati dan empati, mungkin Pak Jokowi ya harus menyusul teman-temannya yang kita katakan tadi itu. Saya kira hanya itu dulu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Salam.